Kalau ring satu gue lihat 100% memang Pak Prabowo Iya, kalau menjaga nggak 100% ya internalitasnya. 95% mungkin ada lah orangnya Pak Prabowo di ring satu gitu. Iya. Di Kementerian Teknis dari sekian banyak menteri ya 34 menteri. Ini gue sambil sisir ya. Iya, di 34 menteri itu ada sekitar 7 atau 8 orang, artinya sepertiganya masih menterinya Pak Jokowi 100%. Logikanya. Lu yakin kepentingan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sama dalam hal ini? Gini, gue yakin. Kalau dulu kepentingan orang soal Pak Jokowi itu satu loh kepentingan. Partai politik itu punya currency di antara mereka, punya kesepakatan konsensus tak tertulis di antara mereka. Kalau nyalonin kader sendiri itu adalah hal tertinggi gitu. Oke, welcome to Tata Politik dan Ari Putra, Budi Ari Putra, merah dan hijau adalah semangka. Formula politik yang kayaknya puluhan tahun tetap dipakai ya. Ya, algoritma politik Indonesia itu merah hijau. Algoritma politik kalau Indonesia. Hijaunya nggak NU ya, kalau nggak tentara gitu. Betul. Ada merahnya nasionalis, ada hijaunya tentara. Kemarin kalau Pak Prabowo itu hijaunya di Pak Prabowo yang tentara, merahnya di Pak Jokowi. Bukan Mas Gibran. Iya, Mas Gibran. Mas Gibran produk dari representasinya Pak Jokowi kan. Betul. Tapi ada susah juga memisahkan dua orang itu kan. Betul. Mungkin. Gue lihat ya memang Pak Prabowo sangat apa ya? Kalau boleh memberikan pandangan bahwa Pak Prabowo ini sangat sempit gitu ternyata ininya perhatiannya. Maksudnya? Yaitu di point of view-nya sempit perhatiannya. Jadi gini, kalau lu melihat sebuah kabinet gitu ya, coba lihat Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi dulu itu perhatian utamanya ada di mana? Infrastruktur. Infrastruktur ada Pak Basuki, 100% orangnya Pak Jokowi. Yang di teknis ya kita nggak usah bicara yang kementerian-kementerian di ring satu nih kayak Sesnek, KSP. Kalau itu otomatis PCO, harus ring satu. Ya. Meskipun pada faktanya juga ya campur. Tapi itu teknis teknokratis lah kita sebut. Iya. Ada Pak Luhut Betul. di Menko Marinvest, ada Pak Erik di BUMN. Itu kan orangnya Jokowi semua. 100% Jokowi. Iya. Pak Bas pasti. Infrastruktur. Ya kan? Terus ada apa namanya? Siapa lagi? Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi. Banyak sektor gitu. Ya. Sementara Pak Prabowo ini kelihatannya kabinetnya ini sangat fokus di isu pertahanan dan diplomasi karena itu yang kayaknya 100% orangnya Pak Prabowo, pertahanan dan hubungan luar negeri. Ya kan, Pak Syafri sama Bang Sugiono gitu kan. Dan dua-duanya itu yang duduk sebagai menteri strategis di level teknis. Coba gitu gue lihat ya, sambil gue sisir ya, siapa tahu kita lupa kan namanya kan. Yang karena susah juga ngapalin nama-nama menteri. Ya benar-benar orangnya Pak Prabowo ya, misalnya ada di Kementerian Kebudayaan Pak Fadlizon gitu misalnya. Yang orang yang memang sudah lama ikut Pak Prabowo gitu. Terus ya dua tadi ke pertahanan. Misalnya ya Pak Sugiono, ini yang betul-betul 100% orangnya Pak Prabowo ya. Bang Sugi, Menteri Luar Negeri, Pak Jenderal Syafri Samsudin, di pertahanan, Bang Fadlizon, di kebudayaan, Bang Supratman Andi Aktas misalnya, di hukum, kemudian hukum pun pecah 3 kan itu kan? Hukum pun pecah 3. Kemudian ada let's say Profesor Rahmat Pambudi lah. Iya, Bappenas. Di Bappenas gitu ya. Saya nggak melihat ada lebih dari itu ya. Iya, kayaknya di badan-badan mungkin ada juga nih kayak banyak. Tapi ini di level menteri ya. Level menteri itu kayaknya cuma 5 yang betul-betul orangnya Pak Prabowo. Iya, gitu. Bahkan Bang Teddy, Mayor Teddy itu ring 1 itu. Iya, itu kalau ring 1 gue lihat 100% memang Pak Prabowo menjaga. Kalau nggak 100% internalitasnya. 95% mungkin ada lah orangnya Pak Prabowo di ring 1 gitu. Tapi untuk level kementerian teknis itu shareholdernya terlalu banyak gitu. Jadi ketertarikan Pak Prabowo kayaknya sangat terbatas gitu. Kalau kita bandingkan dengan menteri Pak Jokowi yang cuma 34, Pak Jokowi punya orang 7-8 yang mungkin memang kementerian teknis yang
100% Jokowi. Betul. Iya kan? Sementara Pak Prabowo Di luar ring satu ya? di luar ring satu nih. Di luar Pak Pratik misalnya. Di luar Pak Pratik, di luar bahkan di ring satunya ada yang bukan Pak Jokowi tapi Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Ada yang air payau seperti Pak Pram kan udah jelas dia mengakui kan bahwa dia jembatan antara Bu Mega dan Pak Pratik gitu. Ya Pak Muldoko aku nggak ngerti nih. Dulu itu kurang paham lah Pak. Dia bingung juga. Nah, tapi di Kementerian Teknis dari sekian banyak menteri ya 34 menteri. Ini gue sambil sisir ya. Iya, di 34 menteri itu ada sekitar 7 atau 8 orang, artinya sepertiganya masih menterinya Pak Jokowi 100%. Betul. Nih sekarang dia ya 100% kalau kita bisa bilang Pak Prabowo ya di luar ring satu ya, maksudnya Mensesnek, KSP atau Seskap ya. Ya tadi Pak Fadlizon, Rahmat Bang Pambudi, Sugiono, Pak Syafri Samsudin, Pak Supratman Andi Aktas, Pak Rahmat Pambudi. Iya, 5 itu aja. Halil, Budi Santoso, Yasirli, Saifullah Yusuf, BGS kan enggak ya? Iya, walaupun secara normatif orang-orang ini kan menteri-menteri ini pasti akan mengaku kita akan loyal 100% pada presiden, tapi ini bukan bicara soal loyalitas, tapi kita bicara ini rekrutmennya lewat jalur mana nih orang-orang ini gitu. Betul. Yang benar-benar direkrut oleh Pak Prabowo itu paling cuma 5 orang itu. Iya, di luar lagi-lagi di luar lembaga kepresidenan. Di luar ring satu gitu. Kan, jadi ring satu Bang Hasan, Mas Pras, Bang Teddy, KSP, Pak Jenderal Putranto kan tuh pasti Pak Prabowo iya, semua. Itu 100% lah gitu kan. Kalau nggak mau bilang 100% ya 95% mungkin gitu. Tapi udah mutlak gitu, single majority gitu kalau di ring satu itu. Tapi kalau di levelan menteri teknis gitu, itu ya 5 orang itu tadi. Makanya gue mau bilang bahwa ini memperlihatkan bahwa perhatiannya Pak Prabowo fokusnya itu sangat sempit gitu. Itu tidak salah, orang akan memiliki persepsi bahwa sempitnya perhatian Pak Prabowo terhadap bidang-bidang teknis tertentu yang akan ditanganinya di dalam pemerintahan berikutnya. Nah, ini sektor-sektor yang menjadi yang punya favoritismenya Pak Prabowo gitu. Makanya luar negeri, pertahanan, betul. Hukum kan penting untuk mengelola politik ya kan. Bappenas, ya kan itu kunci juga tuh Bappenas dalam perencanaan. Satu lagi apa ya dia? Kebudayaan. Iya Bang Fadli kan. Betul. Ini kawan lama lah. Iya ini kalau bukan Fadlizon mungkin Pak Prabowo nggak kasih juga. Iya karena yang paling kebudayaan memang dimiliki oleh Pak Prabowo ya Bang Fadli ya. Cocok juga dapat Nobel Sastra ini ya Bang. Iya. Produk nomor 2-nya ya Bang Ahmad Dhani lah siapa lagi. Iya, mungkin. Tapi kan maksudnya Bang Dhani. Mungkin kan. Tapi kalau itu bukan Bang Fadlizon, Pak Prabowo juga nggak akan ambil tuh Kementerian Kebudayaan. Karena otomatis fokusnya adalah sebagian di ekonomi, sebagian di politik dan di pertahanan dan luar negeri. Pertahanan dan luar negeri. Jadi itulah perhatian 100% Pak Prabowo. Makanya ada beberapa kawan diplomat gitu ya, mungkin sempat ngontak Budi juga gitu. Bilang ke lu kan, waduh ini kenapa bukan karir nih yang jadi menlunya segala macam. Rumit ini, terlalu banyak kepala, terlalu banyak matahari. Nah, tapi itu kan menurut para birokrat. Tapi orang-orang di dalam perspektif politik itu bisa jadi keliru. Karena apa? Karena itu orangnya Prabowo 100%. Jadi kalau lu minta apapun akan dikasih. Exactly. Akan dikasih total gitu loh. Karena kalau kita mau anggap misalnya orang bisa jadi menteri kesayangan presiden kalau memang dia bisa menunjukkan berkomitmen dan punya prestasi yang membuat presiden happy. Tapi itu kan harus dibuktikan seiring waktu. Betul. Tapi ada orang yang by default karena perjalanan di masa lalunya bisa dianggap menjadi kesayangan presiden. Dan itu didapat oleh Bang Sugiono misalnya di Menteri Luar Negeri atau Jenderal Syafri Samsudin di Kementerian Pertahanan atau Bang Fadli misalnya Bang Fadli di kebudayaan. Jadi itu sektor-sektor yang Prabowo 100%. Jadi akhirnya nggak salah juga kalau orang mengatakan bahwa kabinet Prabowo ini adalah bentuk perpanjangan dari Jokowi periode ketiga. Itu juga nggak keliru juga karena memang perhatiannya Pak Prabowo sangat sempit nih karena dalam konsepsi presidensialisme itu kan kita milih presiden dan konsekuensinya adalah orang-orang yang berada menjadi pembantunya
itu kalau bisa sebanyak-banyaknya 100% orangnya presiden, kan itu. All the president man. Iya, itu konsepsi dari pada yang kita sebut sebagai presidensialisme gitu. Nah, yang kedua soal kabinet ini juga gue nggak terlalu setuju ya orang mengkategorikan ini profesional, ini partai politik gitu. Itu sama aja kita mengkategorikan sipil dan militer gitu kan. Islam non Islam itu sama aja gitu jadinya gitu. Dan kayak misalnya sosok Pak Erlangga deh misalnya, terlepas dari kemampuan dia berpolitik ya, yang kemarin kita lihat punya banyak sekali badai naik turunnya, tapi hampir semua orang yang gue temui, terutama di sektor financial market dan keuangan, menganggap teknokrasinya Pak Erlangga itu mumpuni. Dia tahu hal-hal detail dan dia update dengan isu-isu yang sangat very technical gitu untuk seorang Menko Perekonomian yang juga ketua umum partai. Jadi kemampuan teknis dilengkapi dengan kekuatan politik itu menjadi salah satu formula yang mungkin banyak orang menganggap Pak Erlangga waktu itu cukup sukses ya membawa Indonesia melewati masa-masa krisis di fase Covid gitu. Ya, tapi gini juga sih, artinya dengan adanya Pak Erlangga di perekonomian dan Pak Zulkifli Hasan di pangan kan, iya kan? Gua lihat Menko Pangan, betul. Itu kan ya wajar aja publik mempertanyakan apakah sektor ekonomi ini sektornya Prabowo gitu misalnya. Betul. Apalagi di pidato kan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan soal pembangunan ekonomi gitu sampai kampanye mengenai 8% dan lain-lain gitu. Nah, mungkin satu lagi ya orangnya Pak Prabowo gue tambahin. Mungkin Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro itu juga yang gue dengar itu juga Menteri Pendidikan Tinggi ya. Iya, sains dan teknologi. Ini old friends. Iya, berarti kalau itu bukan Profesor Sumantri, kira-kira Pak Prabowo akan ambil itu kan? Ya, mungkin enggak. Enggak juga kan, gitu loh maksudnya. Iya. Ya, artinya kan memang itu tadi bahwa banyak pos-pos kementerian teknis ini akhirnya tidak menjadi ketertarikannya Pak Prabowo gitu. Kecuali sektor-sektor tadi pertahanan dan luar negeri. Nah, jadi sangat wajar orang mengatakan bahwa ya balik lagi ini Jokowi periode ketiga. Nah, selanjutnya yang juga jadi titik krusial buat gua adalah selain kabinet-kabinet ini adalah soal bagaimana penataan politik. Ya, jadi kita nggak tahu ya selain Bang Dasko siapa gitu orangnya Pak Prabowo yang betul-betul punya kemampuan dalam memahami permainan politik hari-hari gitu. Daily politics. Karena mewakili Pak Prabowo ya. Iya, karena kita tahu Pak Prabowo kan nggak terlalu tertarik dengan daily politics. Kalau melihat komposisinya tadi, bahkan di dalam teknokrasi ekonomi aja itu diserahkan pada existing menteri-menterinya Pak Jokowi. Ya akhirnya kan desain ekonomi kita kan kemungkinan besar akan desain ekonomi Jokowi dulu. Pasti nggak akan jauh berbeda gitu. Ya yang dulu kan Budi sering ngomong di mana-mana. Gue tahu lu sering ngomong bahwa wah ini kayaknya era teknokrasi UI yang mainstream bakal terkikis akan bergeser ke tradisi yang lain gitu. Ya karena Pak Prabowo selama pergaulan dan karir perjalanan intelektualismenya memang agak kurang dekat sama geng itu gitu tapi kan faktanya enggak. Faktanya betul. Iya, faktanya kan tetap, Bu Ani lagi misalnya. Bu Sri Mulyani tetap bertahan gitu misalnya. Dan itu memperlihatkan misalnya badan penerimaan negara juga kemungkinan nggak akan lepas dari Kementerian Keuangan juga gitu. Nah, kalaupun ada pasti tidak dalam waktu yang sangat dekat di awal-awal masa pemerintahan. Dan gua rasa orang selevel Bu Sri Mulyani nggak akan mau jadi menteri kalau kekuatan itu dilucuti gitu. Nah, tapi lepas dari itu semua ya, gua mau bilang bahwa kita nggak tahu siapa yang akan menjadi desainer politiknya Pak Prabowo. Karena apa? Karena banyak problem sebenarnya dalam pelembagaan demokrasi kita hari ini itu
yang harus diselesaikan. Ya. Soal kompetisi aja deh, misalnya sederhana, ya kan? Soal kompetisi politik, soal kepemiluan gitu. Jelang pilkada kemarin, tiba-tiba MK ketok. Persyaratan maju pilkada turun menjadi 7,5%, itu kan menghadirkan ketidakpastian dalam pertarungan. Orang yang tadinya mau ngelawan kota kosong jadi ada lawan gitu, atau orang yang tadinya udah nggak maju jadi maju gitu. Jadi ini ada problem yang sangat mendasar dalam penataan politik kita, dan ini orang-orang yang memiliki kemampuan dalam daily politics itu kan selain Pak Dasko kita nggak lihat gitu. Nah, apakah Pak Prabowo, kalau misalnya lu lihat bahwa Pak Prabowo nggak punya orang selain Bang Dasko yang terpercaya dan ring utama untuk melaksanakan kegiatan dan pengaturan daily politics, apakah Pak Prabowo akan menggunakan resourcesnya Pak Jokowi lagi? Kemungkinan besar iya, menurut karena dulu kalau kita petakan dari dulu Pak Dasko pun di zaman Pak Jokowi juga menjadi bagian dari orkestrator daily politics. Tapi Pak Jokowi kan juga punya orkestrator yang internal ya. Misalnya Pak Pratikno gitu. Mungkin sebagian Pak Luhut di sana. Siapa lagi nih? Banyak lah kalau Pak Jokowi banyak. Bang Ara aja bisa tuh dianggap itu ya. Iya, yang layer 2-nya juga banyak. Karena kayaknya urusannya lebih banyak di situ kalau Pak Jokowi ketimbang di. Karena perhatiannya di situ. Perhatiannya di situ memang gitu. Itu belum lagi kawan-kawannya Budi yang operator-operator yang kalau disebutkan namanya satu persatu bisa panjang. Belum kanda-kanda lu ini kan. Iya, makanya. Itu kan yang kita bisa ketemui di lapangan aja banyak operatornya gitu. Nah, tapi fokus gue adalah jangan sampai ketidakperhatian Pak Prabowo terhadap penataan politik hari-hari ini malah jadi backfire gitu. Ini yang paling krusial. Contohnya begini, ini pilkada 7,5% syaratnya. Apa iya presidensial threshold akan tetap di 20% nanti di 2029? Orang pilkada aja 7,5% kok. Nah, lu coba bayangin kalau kekuatan-kekuatan di Senayan ya yang tidak berada yang masih punya independensi yang sangat besar gitu ya. Terhadap Pak Prabowo. Terhadap Pak Prabowo karena dia mungkin lebih dekat sama Pak Jokowi gitu misalnya. Ya kan, atau kekuatan lain selain Pak Jokowi gitu. Tiba-tiba mengajukan perubahan presidensial threshold. Jadi 7,5%. Misalnya, disamain aja lah sama pilkada, ya kan? Ya, bisa. Karena Pak Prabowo kan nggak taruh perhatian terlalu banyak soal politik hari-hari, iya kan? Ya Pak Dasko lah yang paling memegang komando di dalam sektor itu. Tapi menurut tuh Pak Dasko 100% Pak Prabowo nggak? Menurut gua ya 100% iya kan? Pak Prabowo. Artinya apa aksi politiknya Prof Dasko adalah ya keinginan atau appetite taste-nya politiknya Pak Prabowo gitu kan di lapangan. Betul. Tapi kalau ini diserahkan semuanya dipegang oleh Pak Dasko semuanya itu ya, kita nggak tahu apakah itu tidak ada bisa aja jadi miss, jadi di luar adanya kesalahan-kesalahan. Maksud mungkin, lu gitu. ini gua ngerti. Maksud lu adalah karena mungkin sementara hanya mengandalkan Prof Dasko untuk melakukan orkestrasi politik. Betul. Ada posibilitas orang-orang atau partai-partai atau kekuatan politik di luar Gerindra yang dikomandoi Prof Dasko bisa melakukan perlawanan politik. Melalui perubahan undang-undang yang memungkinkan satu atau dua atau tiga di antara mereka juga ikut menjadi pesaing Pak Prabowo di pemilu 2029. Betul, karena Prof Dasko ini kalau sendirian kan bisa overload juga urusannya gitu. Kan ini urusan politik hari-hari ini kan nggak sedikit, Dit. Orang minta proposal, orang minta ini, orang mengajuin undang-undang ini, undang-undang itu, kan itu sangat banyak sekali gitu, dan bisa jadi ada kekuatan-kekuatan yang tidak
terakomodir oleh Pak Dasko misalnya atau oleh Pak Prabowo yang kemudian memiliki kedekatan sama Pak Jokowi atau siapapun kekuatan lain di luar itu gitu ya. Yang akhirnya ya di 2029 itu Bisa mengancam presidensial threshold jadi 7,5%. mengancam Pak Prabowo maksudnya. Iya, mengancam Pak Karena Prabowo. buat Pak Prabowo existing atau kelanjutan presidensial threshold seperti sekarang itu sangat menguntungkan sebagai Ya siapapun penguasanya itu akan sangat menguntungkan 20%, nggak hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga dulu merasakan itu, Pak SBY juga dulu merasakan itu gitu. Nah tapi ketika 7,5%, oke, sebagai sebuah postulat demokrasi kita sih happy karena akan banyak calon-calon gitu ya. Dan kalau bahasanya BHM itu bisa mengurangi kartelisasi politik gitu katanya. Nah tapi problemnya kan satu lagi adalah ada 5 tahun pemerintahan yang harus dilanjutkan. Iya kan? Ada 5 tahun nih agenda-agenda besar yang harus dilanjutkan ketika mereka harus berhadapan dengan perubahan aturan yang semacam tadi, itu berpotensi untuk mengancam instability gitu ya. Akan mengancam kestabilan dari pemerintahan Pak Prabowo di 5 tahun pertama. Nah ini yang lu lihat Bang Dasko belum tentu bisa menghandle ini. Gua sih percaya ya kekuatan Bang Dasko, bagaimana Bang Dasko mengelola parlemen itu sangat sangat solid gitu ya, sangat bagus gitu. Tapi kan daily politik ini urusannya kebanyakan. Urusannya teknis yang sangat kecil-kecil dan begitu banyak. Dulu Pak Prabowo bukan presiden aja, urusan Bang Dasko ini udah banyak. Apalagi kalau sekarang Pak Prabowo presiden. Gue punya perspektif lain ini. Gimana? Ya, yang pertama, ini agak sama perspektif lo. Dulu waktu Pak Prabowo belum jadi presiden aja urusannya Bang Dasko udah banyak. Tapi bisa dari sisi lain, Ri. Dulu waktu Pak Prabowo jadi presiden aja, Bang Dasko udah jadi orkestrator utama grand design politik nasional. Iya. Apalagi ketika Bang Dasko memiliki kekuatan penuh dari presiden dengan amunisi, peluru dan alutsista yang gue sangat setuju tajam. Perspektif itu. Itu cara berpikir umumnya kayak gitu. Iya. Tapi gue mau ngelihat angle yang lain karena urusannya kebanyakan nih. Urusan sebelum jadi presiden aja udah banyak, Dit. Lu kan ingat kita ketemu sama Prof Dasko, beliau nelpon berapa kali dalam 1 jam, itu banyak sekali kan urusannya gitu. Tapi kalau menurut gua untuk isu yang sepenting gini loh, banyak isu-isu yang minor mungkin akan terlewat dari perhatian kalau memang politiknya dikelola dengan sangat sentralistik oleh satu orang, misalnya Bang Dasko gitu kan. Kadang-kadang kita jadi dirigen lupa juga pemain trompet ini kan harusnya dia ente harusnya bunyi kan. Dia bikin gerakan sendiri dia kan. Lupa kan kadang-kadang. Tapi menurut gue kembali kalau memang karena undang-undang pemilu terutama presidensial threshold itu sangat menentukan arah koalisi, arah peta kekuatan dan personalia yang akan maju di pemilu mendatang. Menurut gue it is too big to fail, it is too big to not reconsider oleh Bang Dasko, menurut gue ya. Iya, karena gue setuju. Ini hal yang menurut gue bukan politik minor, bukan hal-hal yang bisa lu susupin sebagai pasal-pasal siluman di antara ratusan atau ribuan pasal omnibus law gitu yang lu bisa susupin. Tapi gue mau nanya sama lu, gue setuju pendapat lu. Ini nggak mungkin menurut gue ya. Iya, nggak mungkin lepas dari perhatian gitu ya. Gue mau nanya pendapat lu nih. Menurut lu ya, oke. Gue setuju sama pendapat lu tadi. Ini nggak mungkin miss. Iya. Tapi pertanyaan untuk hal seperti itu ya. Iya, pertanyaannya, ada nggak partai yang nggak mau kira-kira menurut lu? Menurut gua, Pak Jokowi udah Enggak Pak Jokowi. Menurut lu ada nggak partai yang nggak mau 7,5%? Menurut gua nih, menurut gua semua partai dari dulu udah mau. Iya kan? Dari dulu kalau bicara mau ya. Iya. Tapi gini, Pak Jokowi dalam 2 kali masa periode dia bisa mengajarkan kita bagaimana memberikan stick or carrot bagi kekuatan-kekuatan politik yang tentu saja punya kemauan dia lebih besar dari sebelumnya untuk tetap bertahan dalam sebuah langgam yang seirama gitu. Pak Jokowi aja mungkin dengan era pra atau pasca Bang Dasko yang mengorkestrasi,
itu udah bisa punya metode politik untuk bisa membuat partai-partai yang sangat fragmented gitu ya dan variatif untuk bisa ikut dalam langgam dia. Bahkan seorang Pak Jokowi yang nggak punya partai politik. Kalau mau dibilang seperti itu ya, bahkan PDI aja harus diberikan stick or carrot untuk bisa ikut dalam langgam dia. Jadi menurut gua hal itu udah ada manual berkiri. Mungkin memang semua orang pengen AHY jadi calon presiden, Bang Zulhas kayaknya gue udah 3 periode nih jadi ketua MPR, jadi menteri apa, kayak this is the time lah gue. Atau Mbak Puan berpikir bahwa PDI nggak bisa kayak gini terus, kita harus punya calon misalnya. Tapi kan politik is not that simple. Ya, tapi gue mau nanya sama lu. Stick or carrot. Emang semuanya loyal ke Pak Prabowo? Menurut gue itu nggak bisa dijawab ya. Kalau dulu loyal ke Pak Jokowi nggak majority? Stick or carrot. Iya, loyal nggak? Loyal. Iya kan, sekarang gimana? Menurut gua bisa aja, karena menurut gua Bang Dasko punya metode yang lebih praksis dan teruji untuk membuat orkestrasi politik, terutama untuk sektor-sektor atau isu-isu yang sangat penting, itu bisa sejalan seirama. Let's say, RUU Pilkada kemarin kita lihat gimana dengan kita tahu ini akan punya masalah dan bom waktu, tapi kekuatan politik hampir semua kekuatan politik bisa bersatu padu dan kur bersama untuk satu isu gitu, untuk satu undang-undang gitu. Jadi menurut gua itu kan masih ada Pak Jokowi waktu itu. Iya. Itu faktor Pak Jokowinya atau faktor Bang Daskonya? Iya kan Bang Dasko kan sama aja, Bang Dasko kan operatornya sama. Iya. Apalagi gimana caranya, logikanya. Lu yakin kepentingan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sama dalam hal ini? Gini, gue yakin. Kalau dulu kepentingan orang soal Pak Jokowi itu satu loh kepentingannya. Artinya mungkin ya jangan-jangan Pak Prof Dasko waktu itu men-serve the president. Iya, gue setuju. Prof Dasko nanti ke depan akan serve the president also. Itu dalam konteks semua orang lagi serve the president punya mau. Nah. Kalau ini serve-nya harus menurut lu kosong. Ini gini nih, gua mau nanya. Gua mengutip omongan Angga Wira nih. Iya. Angga Wira itu di konten kita pernah ngomong begini. Proksi yang clear dan dipercaya karena apa? Bisa melayani 0708. Betul. Tapi artinya apa? Ya politik kan berubah. 07 udah fade away. Iya, kalau kepentingannya sama dia akan gerak sama 07 dong. 07 kepentingannya apa? Mas Gibran? Iya sih, siapapun nggak hanya Mas Gibran. Kenapa nggak membuat 07 tetap meyakinkan Pak Prabowo dengan men-serve stabilitas politik tapi bisa atas kontribusinya sehingga Mas Gibran tetap lanjut di periode kedua? Tapi kalau 07 itu diberikan ada terjadi konflik, keberadaan 07 makin dibutuhkan. Sekarang gue mau tanya sama lo, apa yang membuat lo yakin betul bahwa partai-partai ini nggak akan nurut sama Pak Prabowo for the next 2 or 3 years? Gini, Dit. Bukan. Ini soal paradigm. Ya. Melihat cara pandang dua pemimpin ini soal politik. Ya. Ini berkali-kali gue udah omongin di mana-mana. Kalau Pak Prabowo itu paradigmnya adalah political order. Ya. Dia akan mencari order, makanya ya kan besar banget kabinetnya. Jadi kalau sekarang gue lihat nih, sekarang Pak Prabowo ketemu siapapun mau dilantik sama dia sekarang. Kalau ketemu lu sekarang juga lu mau dilantik sama dia. Oh iya. Dua cengkune. Ini dua orang ini belum gua lantik nih kayaknya. Ya itu kan karena nggak salah, karena perspektifnya order. Iya. Ketika ada order, ketika ada keteraturan, ya kan? Ketika orang-orang itu merasakan menjadi bagian dari kekuatan politik dia dan memiliki tupoksi, ada siapa melakukan apanya gitu ya, maka kekuatan dia yakin bahwa secara politik dia akan makin solid. Ya. Itu paradigmanya Pak Prabowo. Tapi kalau 07 itu political competition. Konflik ya? Iya, political conflict atau political competition. Selama ada kompetisi, selama ada konflik, disitulah gua relevan, kan gitu, Pak Jokowi, iya kan? Ini Tantari. Atau ini paradigmanya beda loh, dua orang ini loh. Gua ngerti. Itu makanya gua mau mengajukan pikiran ini dalam konteks itu. Tapi lu masih berasumsi 07 itu atau Pak Jokowi masih akan stay relevan dan punya kekuatan yang cukup besar untuk menggerogoti. Oh, jangan salah. Kenapa gua bilang Pak Jokowi masih relevan? Karena di medsos orang masih bully Pak Jokowi kok. Iya.
Iya kan, masih ngomongin Pak Jokowi, masih hantam Pak Jokowi. Mas Anies, Pak Jokowi ke Solo, Mas Anies ikut pidato di Solo juga dalam waktu yang nggak jauh berbeda gitu. Ngomong-ngomong kabinetnya juga banyak ex Pak Jokowi. Ex Pak Jokowi. Jangan-jangan ini kayak Jokowi makanya, banyak Jokowinya di dunia. Ya makanya ini kan Jokowi periode ketiga atau nggak salah juga ada yang berpikir kayak begitu. Atau satu gini Ri, misalnya Ri, itu kan cara yang setengah hostile ya. Bagaimana membuat political conflict. Nggak, makanya politik hari-hari ini harus menjadi perhatian. Atau gitu ada kan. cara yang lebih persuasif. Misalnya gini, Ri. Kan kita tahu Pak Prabowo ini kan orang yang stylenya beda ya. Gimana? Dia itu pengen punya, kalau Pak Jokowi itu kan ingin dikenal legasinya hal-hal yang lebih konkret dan tangible ya. Infrastruktur salah satunya ya. Gue yakin Pak Prabowo itu beyond that. Dia nggak cuma punya legacy untuk infrastruktur. Makanya salah satu flagship programnya makan bergizi gratis. Itu kan lu nggak bisa ukur jadi apa gitu kan nggak bisa. Tapi lu bangun jiwanya, bangun raganya sehingga relatif lebih intangible sama kayak Presiden Gus Dur dulu, agak-agak mirip gitu. Soal pluralisme dan demokrasi. Nah, ada langkah yang sebenarnya bisa dilakukan Pak Jokowi tanpa harus melakukan political conflict atau melakukan operasi political conflict seperti yang lo bayangkan. Mempersuasi Pak Prabowo untuk membuat legacy terhadap demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka. Misalnya. Itu kan tipu-tipunya bisa pakai bahasa itu. Nggak gini loh. Pak, jadi gini loh. Kan lu menganggap bahwa ada kekuatan yang akan melawan Pak Prabowo tanpa bisa dihandle Prof. Dasko sehingga kekuatan ini akan bisa membahayakan Pak Prabowo di next. Gue nggak bilang nggak bisa dihandle Prof. Dasko. Mungkin aja luput. Karena urusan kebanyakan. Karena Pak Prabowo mungkin karena atensinya presiden nggak di situ gitu loh. Maksud gue itu. Bisa juga ini. Misalnya ini dengan cara yang lebih persuasif. Gerakin opini publik dan political pressure serta bayangan-bayangan tentang bagaimana Pak Prabowo mewariskan tidak hanya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk kita menuju Indonesia emas, tapi demokrasi yang lebih inklusif. Sehingga jangan-jangan inisiatif untuk membuat 7,5% presidensial threshold itu bukan dari hostile para quote unquote ya, kekuatan yang lu curigai akan membelot, tapi justru datang dari istana kepresidenan. Oke. Kalau kata dulu Presiden Reagan di tembok Berlin, dia bilang gini ke Gorbachev, Mr. Gorbachev, tears down this wall. Habis itu rubuh tuh tembok. Pak Jokowi yang gue tahu ya, langkahnya nggak sepanjang itu. Menurut gue ada yang lebih simpel. Ini perang tanpa ini. Ada yang lebih simpel, Bos. Apa? Kelompok pro demokrasi ngajuin ke MK, diketok ke MK. Itu cara lebih taktis. Nggak, lu pasti ingat kan? Tanpa harus ada pertarungan juga bisa. Menurut lu, gua mau nanya, menurut lu Pak SBY sama Pak Prabowo agak mirip nggak? Secara style, leadership, taste dan taste beda. Ya, concern mirip. Nah, taste-nya aja beda. Lu masih ingat nggak? Ini pengalaman 2014. Ketika parlemen memutuskan pilkada itu dihapus dan dikembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, waktu itu Pak SBY ya mau nggak mau setuju undang-undangnya diputuskan oleh pemerintah dan DPR, tapi apa yang terjadi ketika gelombang masyarakat sipil memprotes, bahkan majalah Tempo bikin headline waktu itu gambar Pak SBY kayak gini, judulnya Legacy of Shame. Itu ya banyak orang yang ada di sekitar Pak SBY mengaku Pak SBY sangat terganggu dengan kritik seperti itu, bahwa dia mewarisi kehancuran demokrasi dan mundurnya demokrasi. Akhirnya Perpu dikeluarin, Ri. Kalau memang misalnya Pak Prabowo dan Pak SBY punya sensitivitas yang sama terkait dengan demokrasi, gue rasa dia kan melakukan hal yang sama. Enggak lah, itu bedanya Pak Prabowo sama Pak SBY gitu. Apa? Gimana? Kemarin dia udah dihina macam-macam, politik dinasti segala macam, udah selesai lah yang begitu-gitu dia. Kalau menurut lebih tebal kupingnya. Iyalah, lah udah selesai, kurang apa? Kalah 3 kali. Iya 3 kali kan kalah kan? Iya. Sebagai wapres, sebagai capres. Betul. 2 kali.
Iya kan? 4 kali sama konvensi Golkar. Iya, 4 kali sama konvensi Golkar. Jadi menurut gua sih opini-opini dalam hal persepsi publik ya Nggak terlalu direken. agak beda cara mereka melihatnya menurut gua antara Pak SBY dan Pak Prabowo. Pak Prabowo gitu. Atau Pak Prabowo dalam hal ini lebih mirip Pak Jokowi, Ri. Yang Apa? anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya, mulai apa ya? Kalau gue sih ngelihatnya enggak, mungkin dia juga akan terpengaruh seperti halnya Pak SBY gitu ya. Kalau Pak SBY kan Iya, cepat. Lihat cerita apa? Iya. Gimana? Bisa kau omongin nggak ya? Ya, itu diomongin di layar emang. Enggak sih ya. Enggak. Bilang jadi sekjen. Pak SBY itu sangat peduli sama persepsi media lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau jadi sekjen partai oposisi di zaman Pak SBY itu relatif enak negosiasinya. Iya, ya kan. Dalam hal itu ya. Nah, maksud gue gini, Dit. Kalau lu lihat Pak Prabowo soal opini publik segala macam kayaknya agak berbeda ya sama bagaimana reaktifnya Pak SBY dengan persepsi dan opini publik gitu. Karena dua orang ini dalam hal ya itu tadi concernnya beda. Pak SBY dan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya, mungkin for legacy ya. Untuk dalam legacy. hal-hal yang lain mereka banyak samanya gitu, tapi dalam concern itu sangat beda. Hal yang menjadi perhatiannya beda banget. Pak SBY kan orang yang sangat peduli dengan tampilan publik, sangat peduli dengan sebagai orang yang pro demokrasi, makanya tentara reformis disebutnya dulu gitu kan. Sementara Pak Prabowo kan memang tentara 100%, 24 karat tentaranya. Lebih ke tempur Kopassus. Iya, tentara tempur gitu. Bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang membangun pasukan, yang peduli dengan pasukannya dan lain-lain gitu. Dengan datang melaksanakan misi dan misinya harus berhasil gitu kan. Taste-nya beda gitu. Makanya gue bilang tadi taste-nya beda. Dalam hal ini mungkin cara mengelola opini publiknya juga akan beda gitu. Kalau Pak SBY cenderung agak reaktif ketika sudah sangat terpojok dalam opini publik. Bahkan dulu ingat gak lo, Bu Ani almarhumah itu aktif betul di Instagram menjawab-jawabin komen orang kan. Instagram gitu. Dibalas-balasin. Iya, dibalas-balasin sampai Mbak Anissa juga turun waktu itu kan. Karena apa? Karena cara mengelola opininya beda gitu. Nah, sementara Pak Prabowo itu lebih concernnya kayaknya nggak di isu demokrasi. Tapi kalau lu bilang Pak Prabowo tentara kita ini kapalnya lebih apa kayak PMP kapal selam gitu misalnya. Itu cepet tuh. Itu cepet tuh. Harga diri cepet ya. Harga diri terganggu gitu. Atau gini, Pak, itu kapal laut Cina udah melewati batas di Natuna. Iya, marah dia, ya kan, yang gitu-gitu apa namanya concernnya sangat berbeda gitu. Di international relation sama, dua-duanya sama nih Pak SBY dengan Pak Prabowo. Cuma Pak SBY itu lebih heavy di politik sipilnya ketimbang Pak Prabowo yang lebih peduli dengan isu-isu kemiliterannya itu gitu. Gue punya tesis yang agak beda nih sama lu. Justru kalau gue melihat di tengah ketidakmiripannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pasti. Tapi agak-agak bedanya Pak Prabowo dan Pak SBY, kita lihat Pak Prabowo kalau memang kita anggap itu sebuah kebenaran ya, bahwa yang menarik rem tangan dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada dengan Perpu kan itu kan? No. Undang-undang yang kemarin. Oh, yang kemarin. Gua kira zamannya Pak SBY. Kalau Pak SBY kan Perpu itu jelas tuh. Betul. Kalau kemarin kan ini juga masih simpang siur, tapi banyak orang yang bertestimoni termasuk misalnya Bang Arteria Dahlan dalam sebuah rapat di DPR bahwa yang menarik rem darurat sehingga paripurna untuk menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada baru itu karena Pak Prabowo nggak mau. Karena memikirkan hal-hal yang lu anggap tadi itu sebenarnya harusnya dipikirin Pak SBY itu. Harusnya orang-orang kayak Pak Prabowo yang nggak punya concern terkait dengan demokrasi dan value-value kebebasan dan rasionalitas demokrasi itu harusnya nggak terlalu care sama itu. Tapi kalau memang itu dianggap sebuah kebenaran, gue yakin Pak Prabowo punya concern. Karena bahkan sebelum dia memimpin aja, dia udah bisa melakukan mengenforce dia punya power untuk menarik rem darurat. Iya. Jadi menurut gua harapan tetap ada menurut gua. Iya, mungkin nggak
ya kalau dalam hal ini kan udah level keriuhannya kan udah sangat gede kemarin kan. Ya agak mirip lah. Ya, maksudnya kalau sampai ada gitu kan. Sangat gede juga kemarin dan sikap itu kan juga nggak terbuka gitu. Minimal sebagai ketum Gerindra ya. Iya kan. Tapi juga, kan ya dengan Gerindra tidak mengenforce saja itu udah tahu. Iya, sebagai ketum Gerindra Pak Prabowo juga nggak terbuka ngomong soal itu. Tapi lu percaya apa nggak? Kalau Pak SBY kan terbuka. Tuh, lu percaya apa nggak tesis bahwa Pak Prabowo yang narik rem darurat? Gua pas RUU Pilkada kemarin. Gua sih sangat, gua percaya sih dalam hal ini karena yang mungkin untuk melakukan menghentikan itu cuma Pak Prabowo, siapa lagi? Karena nggak ada yang lain. Kalau gitu. Pak Jokowi? Ya selain Pak Jokowi yang mungkin menghentikan itu Pak Prabowo gitu. Betul, Pak Jokowi paling nggak keluarin Perpu kan? Iya. Nggak ada yang belum sempat jadi undang-undang juga. Belum sempat jadi undang-undang. Maksud gua, ya dua orang itulah yang paling mungkin, baik itu Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo gitu. Kalau ada yang mengatakan Pak Prabowo gue percaya, kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi gue percaya karena cuma dua orang itu yang bisa gitu. Nah, tapi lebih kental kemana? Kalau gue sih ngelihatnya jawabannya lu apa? Pak Prabowo lah. Ya karena Pak Prabowo memang punya partai politik di parlemen. Pak Jokowi kan nggak punya parpol, nggak punya kontrol terhadap. Lo nggak mau bilang Pak Prabowo punya value dan nilai yang lebih pure soal demokrasi dan kebebasan? Kalau gue sih melihat gini ya, bahwa ini bukan soal demokrasi atau soal kebebasan gitu ya. Cuma konteksnya adalah Pak Prabowo ini mau dilantik. Iya kan? Pasti orang kayak Pak Prabowo yang mau order. Ya. Oh ini balik ke itu ya? Iya mau order, pasti dia nggak mau ada keriuhan. Toh semuanya gue mau ajak kok sekarang gitu. Ya kan semua partai gue mau ajak gitu. Lebih ke situnya ketimbang ini isu demokrasi. Coba itu isunya selain pilkada juga bakal digituin tuh pasti itu. Iya, ini lebih ke jangan sampai jalan gue hilang gitu. Lu bayangin ya, gini. Gue ngerti. Ini make sense. Iya, gini ya. Lu ini 10 tahun gitu ya mau kawin gitu misalnya, mau nikah. Pacaran 10 tahun. Udah 3 kali nih sama perempuan yang berbeda gitu ya. Yang pertama gagal gara-gara ada ribut-ribut lah gitu. Yang kedua gagal. Yang ketiga ini mau berhasil nih. Ya udah mau hari pernikahan lu ada saudara lu yang berisik lu juga mau gambar. Yang dulu Anda. Gue udah yang ketiga nih. Sementara lu pengen banget gitu. Iya ini itu make sense. Iya, buat gue sih lebih ke situ ya, ketimbang pedulian soal demokrasi dan lain-lain ini gitu. Alasannya bisa dibungkus kan kepedulian pada demokrasi. Iya bisa. Ya. Alasan mah bisa macam-macam. Nanti yang mau mendorong 7,5% kita harus mendorong demokrasi kan bisa kayak gitu kan? Iya Iya kan? Jadi yang 7,5% pun juga akan ngomong kayak gitu nanti. Ini pilkada 7,5%, dinamis pilkada kita membuka peluang untuk semuanya. Demokrasi harus ditegakkan, makanya pilpres kita juga PT-nya jangan 20% lagi gitu. Tapi menurut lu kalau 7,5% itu Pak Prabowo akan hilang banyak dukungan politik? Menurut gua akan sangat mungkin akan kehilangan banyak dukungan politik gitu. Karena apa? Karena currency tertinggi di dalam politik dukung-mendukung ini bukan sandra-menyandra menurut gua. Bukan soal sandra-menyandra. Kursi? Hah? Apa? Tapi soal lu punya barang atau enggak. Misalnya ya. Ada AHY nih. Ada AHY, gua Demokrat. Kalau gua bisa nyari 7,5%, gue punya capres sendiri Pak Bowo. Iya kan, sorry nih, gue juga, lu kan Gerindra juga nyapres ini lu, kan kita nggak pernah komplain. Jadi yang mungkin sebenarnya mendukung tetap existing 20% itu partai-partai yang nggak punya barang bagus. Iya. Misalnya. Betul. Misalnya. PAN gitu misalnya. PAN kan nggak punya capres. PAN kalau mau tengah-tengah kan, oke. Iya. Kayak Rezulham bagus nih. Iya. Misalnya itu aspirasi kan. Iya. Tapi nanti dulu lah, mungkin belum. Iya. Menurut gua PAN atau PAN bisa ke Demokrat. Kan panjang banget hubungannya, dulu ada Pak Hatta juga kan. Iya kan? Bisa jadi juga AHY sama siapa, PAN Demokrat gitu. PKS
PKS nggak punya. Misalnya nih, Nasdem gue punya keyakinan gini nih. Misalnya di DKI kayak kemarin, 2024 kemarin nih pilkada. Ya. Kalau Mas Anies masuk PKS, itu nggak akan ada tuh sandra-sandra tuh. Maksud gue narasi sandra-sandra itu nggak relevan. Iya. Oh, PKS misalnya kalaupun PKS tersandra atau PKS mau gabung koalisi Pak Prabowo mau dukung Anies, dia tinggal bilang sama Pak Prabowo, Pak, ini soal eksistensi partai kami, Bapak pernah gedein partai. Bapak tahu pahit-pahitnya gedein partai. Bapak tahu manis-manisnya jadi ketum partai. Kalau kami dapat Anies, ini partai kami makin gede, Pak. Ini kader kami sendiri nih. Iya. Itu nggak akan mungkin. Lu mau disandra kayak apapun, itu partai politik itu punya currency di antara mereka. Punya kesepakatan konsensus tak tertulis di antara mereka. Kalau nyalonin kader sendiri itu adalah hal tertinggi gitu. Iya kan? Misalnya, ini gue pernah kejadian nih. Dulu itu kalau nggak salah, ini kita ceritain aja ya, ini udah lewat. Pak Bambang Pacul tuh pernah ngomong sama gue. Dia yakin betul KIB itu dulu capresnya Erlangga. Jadi dia tanya, ini mau nyapresin Ganjar, kan ada konteks Ganjar kan waktu itu Ganjar mau keluar dari itu PDI. Kan dulu konteksnya adalah itu ya kan? Skocinya cadangannya Ganjar yang didukung oleh Istana waktu itu. Kira-kira gitu kan. Ya kan? Pak Pacul tanya Erlangga, senior kata Erlangga ke Pacul, ke Pak Pacul, gimana? Ini KIB ini mau jadi dukung Ganjar atau gimana? Oh enggak, ini mau kita pakai sendiri katanya. Oh, oke. Jadi konteksnya adalah ketika partai mencalonkan kadernya, kekuatan politik manapun tuh kan pasti akan terima. Iya. Itu currency tertingginya itulah. Iya. Oke, kami mengerti. Iya. Oke, kami paham. Itu makanya ketika misalnya ya Golkar balik badan di Banten, udah B1 KWK udah dikasih sama Bang Andra Soni, terus kemudian balik badan memberikan kepada Airin, semua orang menurut gua pada akhirnya akan terima. Oke, itu hal yang wajar. Wajar karena itu kader lu. Gua pun juga akan kayak gitu. Eksistensi partai itu rumus tertinggi dalam pertarungan politik itu eksistensi partai. Nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Nah makanya kaitannya dengan PT 7,5 itu soal eksistensi partai. Lu bayangin. Lu lihat nanti ya. Itu ya yang punya capres siapa aja? PDI. Pasti. Demokrat. Terus? Gerindra. Tergantung Anies masuk mana. Ya, Anies Baswedan lah. Anies masuk mana, ya kan? Tergantung ya kan? Bisa 4 calonnya. Iya. Kayak pemilu 2004, Bos. Iya, bisa 4 calon. Nah, ini kan konflik nih, ya kan? Ya, meskipun. Gua jadi Pak Jokowi ya. Paten juga nih. Ada 4 keranjang nih. Iya, ngerti gua. Iya. meskipun nih, lu jangan lupain ya. Lu tuh jangan ini menurut gua, lu jangan lupain kemampuan current presiden dengan current political power untuk kalau lu bisa bilang partai ini bisa punya harga untuk rekomnya, ya yang paling mungkin untuk mengumpulkan resource stick lengkap dengan sticknya untuk orang partai-partai ini bisa mendukung Pak Prabowo kembali, yaitu Pak Prabowo. Iya, itu gue nggak menafikan itu. Cuma kan gini ya, Dit. Gue nih dukung PDI, ya. Misalnya nih PDI nih dukung Puan jadi capres atau cawapres. Ya. Capresnya AHY misalnya. Itu udah 2 hilang partai itu. Nanti koalisi kedua siapa lagi? Koalisi kedua misalnya Anies sama Caimin lagi gitu misalnya. Ya kan satu. Udah hilang lagi tuh partai itu. Anies Nasdem kali ya? Iya, Nasdem. Anies lebih mungkin Nasdem mau PKS? Ya bisa mana aja. Bisa mana aja kan bebas. Mas Anies kan Gerindra. Tergantung. Kecuali Gerindra ya? Iya, tergantung offering aja Mas Anies kan. Nah, ya, artinya lu harus balik kepada hipotesis awal tadi. Mungkin Pak Prabowo akan sangat banyak mengumpulkan partai ya. Mungkin dari 9 itu
8 ya di parlemen sekarang ya. Mungkin 4 partainya dukung Pak Prabowo. Ya. Coba dua-dua ini udah cukup maju nih bro. Ya, belum kalau Mas Gibran yang mau maju. Iya, belum Mas Gibran yang mau maju gitu. Bisa jadi Pak Prabowo tinggal 2, 4 calon gitu. Gibran X lawan Pak Prabowo siapa gitu misalnya. Jadi peta politik 2029 itu udah sangat terlihat dari hari ini nih. Jadi Mau diapain nih? kuncinya sebenarnya di revisi undang-undang, di paket undang-undang politik. Politik. besok ya. Makanya gue mau bilang tadi bahwa asumsi gue nih, hipotesis podcast ini adalah Pak Prabowo enggak fokus ke politik harian. Iya. Di Gitu mana loh. dirigennya Profesor Dasko. Nah, karena makin tinggi, makin banyak kompleksitas masalah karena Iya. Pak Prabowo jadi presiden. Ini asumsi-asumsinya nih Asumsi nih ya. Iya. Ada juga satu yang luput nih. Iya, ada yang kan? luput. Kayak misalnya Twitter ini kita mau jadi pejabat, hapus dulu di Iya, makanya Twitter ada yang liar ini kan. luput, urusan makin banyak. Ternyata satu kelewat gitu kan Iya. misalnya. Atau partai-partai yang mau mengajukan 7,5% ini punya inang baru kan? Karena kepentingannya sama, Bu Mega maju, misalnya Golkar, PAN gitu yang Pak Jokowi. masih hubungan sama Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi sama Bu Mega bisa bersatu Bisa, nih. bisa. gitu. Kepentingannya sama. Sama kepentingannya gitu. Ya karena memang mungkin mereka berpikir ya, kayaknya enough is enough deh. Enough is enough, politik kartel ini menyandra kandidat-kandidat kuatku untuk bisa berkompetisi gitu. Betul. Jangan-jangan Bu Mega juga agak menyesal kemarin. Aduh, kalau tahu misalnya Mas Ganjar 16%, mendingan tour of duty ini gue berikan kepada Mbak Puan. Iya. Sehingga Mbak Puan otot-otot politiknya makin kuat kan ketika ingin berkompetisi 5 tahun lagi. Iya. Gitu, tapi itulah. Iya. Tapi pola. intinya itu asumsinya bahwa ini nggak jadi perhatian utamanya Pak Prabowo. Betul. Politik harian nih. Nah, termasuk Ri, karena memang tidak menjadi perhatian kembali ke kabinet ini ya. Karena tidak termasuk jadi apa? Soalnya Mendagrinya aja orangnya Pak Jokowi loh, Pak Tito loh. Hah? Semua. Iya, makanya itu maksud gua kenapa Bang Ara Bang Ara Pak Jokowi, bukannya Gerindra Jokowi. Gejo. Gejo. Ya, tapi itu poin gua. Iya, gue paham. Iya, dalam konteks itu. Ngerti. Nah, makanya segala opportunity jadi terbuka nih. Betul. Termasuk nih Ri, opportunity terbuka bahwa Pak Luhut masuk gelanggang dan menjadi orkestrator baru di kabinet loh. Sebagai teknokrat kan lu bilang Pak Prabowo punya operator dan orkestrator politik, daily politics, yaitu Prof. Dasko. Tapi nggak semua hal akan diurusin Prof. Dasko. Teknokrasi kabinet yang berhubungan dengan pemerintahan harus ada juga yang ngurusin. Dan kalau melihat pola Pak Prabowo nih, Menko-Menkonya, ini kan Pak Prabowo kesannya memecah Menko-Menko atau kekuatan-kekuatan kementerian yang punya kekuatan super. Misalnya Kemenkumham, di situ ada imigrasi, ada pemasyarakatan, ada persoalan legislasi, perundang-undangan, hukum. Itu kan dipecah. Kemudian PMK antara kesehatan sama sosial dipecah, gitu-gitu. Marinvest udah nggak ada, gitu-gitu. Jadi dipecah-pecah nih, dan semuanya diisi oleh ketum-ketum partai. Nah, kompartemennya. Dan menurut gua ini ke depan akan ada intersection yang bertubrukan satu sama lain. Itu kalau bahasanya Azri kemarin bagus kan? Apa tuh? Konflik di luar dipindahin ke dalam. Iya, konflik di luar. Kan lu bilang nggak ada oposisi, nggak ada kompetisi. Pindah ke dalam, Bos. Gimana Menteri Pangan dibawanya Kementerian Perdagangan, sementara urusan yang lain, ekonomi, ekspor impornya urusan yang lain gitu. Nah, maksud gua gini. Nah, kembali menurut gua Pak Luhut jadi relevan dalam hal ini, karena Pak Prabowo butuh quote unquote Sufmi Dasko-nya di sektor pemerintahan. Betul. Nah, memang karena butuh sosok senior yang kayak gitu. Butuh sosok senior, mengkoordinir, membariskan barang-barang ini, Ri. Nah, menurut gua Pak Luhut menjadi relevan karena bisa menjadi intersection juga karena antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Luhut kan dengan senioritasnya pasti punya kemampuan dan reputasi yang kuat kan untuk melakukan governing gitu. Tapi balik lagi nih. Apa 7,5% lagi? Iya, sebelum tunggu dulu lu jangan loncat. Soal pemerintahan ya. Pemerintahan. Iya. Menurut gua sebelum ada inisiatif
dari kelompok-kelompok lain gitu ya untuk melakukan gerakan politik gitu ya. Termasuk soal 7,5 itu salah satunya. Mending menurut gua di awal pemerintahan ini Pak Prabowo mumpung lagi oke-okenya nih, lagi semua orang lagi seneng-senengnya dikasih bintang-bintangan, dikasih pin-pin ini sekarang gitu ya. Mending sekarang awal-awal ini langsung bikin gebrakan amandemen konstitusi misalnya. Betul. Itu yang dia atau dasar-dasar haluan bernegara di GBHN dijalanin lagi gitu. hal-hal yang menurut Pak Prabowo penting untuk hal-hal yang beresiko tapi penting, lakukanlah sekarang. Lakukan sekarang. Ketika orang masih, ketika bulan madu masih. Gua kalau sekarang nih gua langsung inisiasi untuk 3 periode gua dari sekarang. Iya. Banyak yang bilang kayak Bang Anto kan kemarin bilang kalau Pak Jokowi ya misalnya menginisiate ibu kota baru dari ibu kota Nusantara baru di tahun pertama atau tahun kedua, gua rasa wajahnya udah beda nih sekarang. Dan justru udah bukan perdebatan lagi, semua orang berlomba-lomba untuk bagaimana menempatkan IKN ini jadi legacy baru. Ketika lu ngomong soal Pak Luhut tadi, makanya buat gua sih Pak Prabowo nggak ada problem ya untuk punya wajah-wajah di maksud gua gini. Pak Prabowo problemnya itu sebenarnya menunjukkan keseriusan dia dalam pengelolaan politik dan pemerintahan ini. Ya kan, kalau masalah ekonomi, teknokrasi segala macam sih, terutama di bidang pertahanan dan luar negeri itu di handle sendiri. Ya. Ekonomi Pak Luhut lah menurut gua ya. Ekonomi dikasih Pak Luhut gitu misalnya. Make sense ya di bawah. Iya kan, tapi itu Jokowi juga kan. Exactly. Maksud gua ini keren ya. Lagi-lagi ini yang tesis yang membuat orang menganggap bahwa ya Pak Jokowi sebenarnya masih ketiga. Masih in power gitu. Tapi menurut gua nggak ada. Tapi ada yang lupa juga. Siapa? Lu tadi ngomong stick and carrot tadi. Iya. Gua baru ingat juga untuk jawab itu. Apa? Kenapa gue bilang tadi APH-nya udah siapa? APH-nya siapa? Bang Dasko lah. Enggak ada. Maksudnya JA masih sama. Oh, Kapolri masih sama. Kapolri masih sama. Tapi kan itu nggak mungkin 100% Pak Prabowo kan itu. Hak prerogatif. Tapi gini. Ya kan setianya mereka, gue yakin mereka beliau berdua tuh setia pada Pak Prabowo. Kan nggak 100%. Lu nggak? Gue nggak percaya 100%. Yang ngangkat Pak Jokowi. Pasti nggak setia sama Pak Prabowo. Setia, tapi nggak 100%. Pasti dua-duanya setia. Pernah jebakan. Balik lagi ke teorinya Anggawira tuh. Anggaraka apa Anggawira? Bahwa ini adalah orang-orang yang dipilih karena bisa melayani keduanya. Proksi yang clear dan terpercaya kalau kata Anggawira. Termasuk Jenderal Luhut. Iya, ini makanya gua kalau lu mau main stick and carrot ya gua rasa nggak terlalu relevan dalam konteks ini gitu. Mungkin sticknya tetap, tapi stick yang itu film OVJ itu nggak lo? Hah? Styrofoam. Wah, perang tapi ternyata patah ya kan dia. Ya, bisa. Makanya itu tadi bukan yang ini guru ngaji punya rotan ini kan. Ya, makanya tadi gua mau bilang tuh APH-nya masih Pak Jokowi. Ya. At least tahun ini lah. Ya. Kalau setahun ini masih Pak Jokowi, kira-kira menurut lu undang-undang masih mungkin di... Gue nggak tahu ya. Gue sih masih berasumsi ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih bersama. Iya. Gue masih berasumsi. Maksudnya, lo kan asumsi lo ini udah mengindikasikan nih kayaknya barang ini agak... Gue nggak bilang mereka pecah secara personal ataupun secara dalam hubungan, tapi ada kepentingan-kepentingan yang mungkin beda. Iya. Dan itu mungkin akan terlihat. Iya, dalam beberapa waktu ke depan itu akan makin terlihat. Ya. Gak mungkin kepentingan mereka sama terus, nggak akan mungkin, bro. Salah satu hal yang membuat kepentingannya akan berbeda, lu bayangin ya, Dit ya. Ya. Kalaulah 20% presidensial threshold, kalau lihat situasi hari ini, kira-kira 2029 capresnya ada berapa menurut lu? Kalau sama kayak sekarang, 2 lagi bro. 2029 kan? 2029. Ya Pak Prabowo dan non Prabowo. Ya. Siapa? Ya orangnya Pak Jokowi lah. Ya siapa? Enggak, maksud gua kalau situasinya kayak sekarang nggak diubah 20% itu. Pak Prabowo. Terus siapa lagi?
Nggak ada. Nggak ada satu calon, Bos. Iya kan? Kalau masih 20%, gue sangat yakin, ya. Makanya Itu bisa jadi itu kemungkinannya 99% 2029 itu cuma satu calon. makanya Pak Prabowo. Dulu Pak Jokowi itu bisa 2 calon itu karena ada Pak Prabowo. Kalau nggak ada Pak Prabowo, Bos, itu satu calon juga itu. Nah, menurut lu siapa yang sekarang yang lebih kuat dari Pak Prabowo kalau memang kondisinya Nggak ada. dalam tubuh yang sama seperti ini dan setia dan loyal gitu maksud lu kan? Iya, nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada. Semua orang berlomba untuk jadi wapresnya Pak Prabowo menggantikan Mas Gibran. Betul. Betul. Dan itu membahayakan siapa? Makanya. Oke lah. Jadi lu lebih percaya imajinasi gua apa imajinasi lu? Gua masih berprasangka baik. Iya. Gua nggak bilang 2 orang ini pecah atau apa ya. Cuma Ini politik logiknya ya. Iya, dalam imajinasi gua. Ini imajinatif kok ini semuanya. Ini juga dia dari 7,5% itu dari omongan politik. Iya. Ya kan, belakang layar ini kan. Enggak, itu karangan gua. Enggak. Ini aspirasi bukan dari orang politik, bukan orang partai loh yang ngomong, tapi beberapa kelompok masyarakat sipil dan orang-orang yang suka diskusi politik itu kan. Iya, orang Kalaupun partai ada juga. orang Mudah alas, gila. Tapi ya, orang partai yang mungkin. Enggak, orang partai make Tapi sense itu loh. kan enggak gini. Bos. Make sense loh. Make sense, Bos. Karena orang partai pasti happy tuh. Apa itu? Isu segila atau satu ada yang di luar Pak Prabowo. PDI. Mbak Puan. Apa? PDI sama siapa? Ya. PDI 20% kan nih? PDI berapa persen sih? Nggak sampai ya? 17. Ya ajaklah. Make sense. Nggak, ini kan ya kita masih ngomong ya kenapa ini nggak bisa ini. Iya. Kan, Bang Das, jangan-jangan nah kalau gue lebih Dia coba siapa lawannya coba lu. PDI. Ya, siapa? Mbak Puan. Sama siapa? Ya, sama Babang Pacul. Salah satu partai yang tengah-tengah misalnya atau Siapa? Anies, ya kan bisa aja. Bos, pemilu 2024 udah membuktikan PKB dan Nasdem aja bisa ngusung Anies. 2024 itu nggak ada penguasa lain, Dit. Jokowi. Gimana lu? Udah nggak ada incumbent, Dit. Menurut lu Jokowi nggak masih in power gimana? Ya, tapi sih kan lu? bukan incumbent kalau dia nggak jadi. Bos, Jokowi yang sekuat itu aja bisa membuat Ganjar tetap melenggang dan Anies tetap melenggang dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Apalagi. Karena bukan Jokowi kan. Kalau Jokowi lagi nggak akan maju itu. Iya, mungkin. Ya, iya. Ya Pak Prabowo menurut gua ya tinggal culik satu lah. Ya dulu aja Jokowi 2014 yang bisa ngelawan cuma Pak Prabowo, Bos. Iya, kalau kata Mas atau Pak Prabowo menurut gua nih ujungnya ya. Calon boneka. Enggak. Ya, iya. Pak Prabowo. Kamu situ aja ntar balik lagi sini biar ada lawan gitu. Kita friendly match aja. itu bisa. Iya kan? Itu Karena lebih Pak make Prabowo sense. nggak mau mencoreng. Iya. Lu masih ingat cerita? Itu lebih make sense, tapi kan nggak pertarungan yang kayak gitu yang diharapkan rakyat gitu loh. Kan nggak satu. Ngapain kita bikin pemilu, Bos? Nggak satu atau dua cerita. Udah yang- kembalikan ke MPR aja lah Dengerin pemilihannya dulu. biar Bambang Pacul powerful habis Nggak satu atau dua. Yang tadi tuh. Iya Bambang Pacul. Ada fotonya tuh tepuk tangan gue lihat di Instagram. Iya. Tapi 2019 itu ada kabar bilang Pak Jokowi maunya Pak Prabowo supaya memang pertarungannya nggak terlalu keras. Iya memang. Itu nature-nya kalau Pak Prabowo nggak mau, Pak Prabowo mau tuh jadi juga itu barang satu calon tuh. Akhirnya kan sesuai dengan skema ini kan. Iya makanya. Biswayahe udah ada waktunya. Tapi kan lu juga pernah dengar dulu kenapa Pak Prabowo yang maju lawan Pak Jokowi kan? Iya. Karena itu yang bisa dikalahin kan? Ya itu maksudnya. Iya itu maksudnya, iya benar. Itu maksudnya. Kalau itu iya. Itu request Pak Jokowi. Iya, kalau itu iya. Kata orang. Iya, kalau itu iya. Kalau itu iya. Kalau calon boneka iya. Coba lu kan gue mau ngomong. coba percakapannya lu turunin dulu dong. Nah kita akan tahu siapa yang ngomong. Jangan. Tapi gini, selain Pak Jokowi, sorry, maksud gue gini. Itu belum tentu bener ya, itu ini ya cerita orang-orang ya. Iya, maksud gue gini, bahwa
di 2029 itu tentunya kita kan nggak mau pertarungan yang kayak gitu. Iya, Iya. Kita pengen pertarungan kayak 2024. Menurut gua ya, Iya. terlepas dari lu main kayu atau nggak main kayu, Betul. level of competition gini, personal peserta kompetisinya menurut gua paten, Bos. Iya. Liga Champion ini. Tapi hasilnya lebih bagus 2019. Iya. Tapi kan yang Nggak ada yang menang sampai 58. Iya, gini, Bos. Kadang-kadang, Bos. Dua calon aja nggak sampai 28. Iya, kadang-kadang ada AC Milan, ada Inter, ada Juve. Dia kira dia paling paten. Dia kira Juve sama Inter itu bisa mengimbangi Milan, Bos. Ternyata begitu kompetisi AC Milan bisa menang sendiri, Bos, jauh gitu kan. Ternyata lu nggak paten-paten amat gitu. Jadi omongan gua make sense nggak menurut lu? Make sense. Ya udah itu aja. Iya, omongan gua make sense nggak? Make sense. Nah, iya. Yang calon Jangan boneka lu ya. menang sendiri dong. Calon boneka iya, gua setuju. Enggak dong, yang tadi Yang mana? bahwa Bang Dasko nggak bisa atur-atur politik gimana lu? Iya bisa, gue nggak bilang nggak bisa karena asumsinya dong lu lihat. Asumsinya ini bukan concernnya Pak Prabowo gitu loh. Karena Mendagrinya masih Pak Jokowi. Karena asumsinya lu ngelihat dari asumsi Tapi gua dong. gue sih menilai ya bahwa orang-orang akan Jadi maksud gue gini, kemungkinan omongan gua lebih besar kejadian ketimbang omongan lu. Iya. Dalam konteks itu karena asumsinya adalah Pak Prabowo nggak concern. Tapi kalau kita pakai asumsi yang lain, Iya. Pak Dasko itu adalah operator utama sekaligus pemain utamanya Pak Prabowo untuk daily politics dan dia juga pasti akan tahu 100% maunya Pak Prabowo. dan punya kemampuan micromanagement di yang atas bagus dan rata-rata. nggak mungkin miss Betul. sedikit pun, nggak pernah miss sedikit pun. Nah itu dia. Nah kan, Nggak mungkin apa nggak pernah? nggak pernah miss sedikit pun. Asumsi lu lebih besar kemungkinannya daripada omongan lu lebih besar kemungkinannya daripada omongan gua. Tapi political logics-nya ya semua orang pengen kadernya maju. Nah itu yang nggak bisa lu bantah kan? Nggak ada yang bantah lo. Gue cuma kasih perspektif yang lain. Iya bagus. Oke, Dinda sampai jumpa Jadi lagi. Pak Luhut selamat.